Hari ini genap 2 tahun sejak perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza pecah pada 7 Oktober 2023. Konflik yang berawal dari serangan Hamas ke Israel itu menewaskan puluhan ribu warga Palestina, menghancurkan sebagian besar Gaza, dan memicu krisis kemanusiaan terparah dalam sejarah kawasan tersebut. Situasi pun kian memburuk sementara upaya perdamaian juga belum membuahkan hasil. Lantas, siapa sebenarnya Hamas? Mengapa mereka menyerang Israel? Dan seperti apa perkembangan terbaru konflik tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir BBC News, Hamas merupakan organisasi bersenjata dan gerakan politik asal Palestina yang beroperasi di jalur Gaza. Mereka berawal sebagai cabang dari organisasi Ikhwanul Muslimin pada tahun 1987. Nama Hamas sendiri merupakan singkatan dari Harokat Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok ini menolak keberadaan Israel di wilayah yang mereka yakini sebagai tanah Palestina dan ingin mendirikan negara Islam di wilayah tersebut termasuk tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza. Meski begitu, Hamas pernah memberi sinyal mereka bisa menerima pembentukan negara Palestina sementara yang mencakup ketiga wilayah itu tanpa meninggalkan klaim atas seluruh tanah Palestina historis. Sebelum serangan 7 Oktober, diperkirakan Hamas memiliki sekitar 30.000 pejuang. Hamas mengambil alih kendali penuh jalur Gaza pada 2007 setelah menang dalam pemilu Palestina dan menyingkirkan lawan politiknya. Akan tetapi, akibat perang yang berlangsung, banyak infrastruktur dan kemampuan organisasi itu lumpuh sehingga aktivitas mereka di permukaan menjadi terbatas. Lalu siapa pemimpin mereka? Saat Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, pemimpinnya adalah Ismail Haniyeh yang berbasis di Qatar. Haniyeh tewas dalam serangan di Teheran, Iran pada Juli 2024, serangan yang diklaim dilakukan oleh Israel. Posisinya digantikan oleh Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza sejak 2017, yang juga tewas dibunuh tentara Israel pada Oktober 2024. Sinwar dikenal sebagai otak di balik serangan 7 Oktober dan menjadi target utama Israel. Banyak komandan tinggi Hamas juga tewas sejak perang dimulai. Setelah kematian Sinwar, kepemimpinan Hamas diambil alih oleh sebuah dewan beranggotakan 5 orang yang diketuai oleh Khalil Al-Hayya yang merupakan mantan wakil Sinwar yang berbasis di Qatar dan memimpin negosiasi gencatan senjata dengan Israel. Dewan itu juga mencakup Khalid Meshal sebagai kepala hubungan luar negeri Hamas, pemimpin tepi barat di pengasingan Zahir Jabarin, kepala Dewan Syura, lembaga tertinggi Hamas Muhammad Darwish, dan satu anggota yang tidak diketahui identitasnya. Semua anggota dewan tersebut berada di Qatar atau Turkiye. Sebagai informasi, jalur Gaza adalah wilayah sempit di pesisir Laut Mediterania yang berbatasan dengan Israel dan Mesir. Wilayah ini semula merupakan bagian dari rencana pembagian PBB tahun 1947 untuk mendirikan negara Arab, namun kemudian diduduki Mesir dan akhirnya direbut Israel dalam Perang 6 Hari tahun 1967. Israel menarik pasukannya serta ribuan pemukim dari Gaza pada 2005, tetapi PBB masih menganggap wilayah itu sebagai daerah pendudukan. Gaza termasuk kawasan paling padat di dunia, di mana lebih dari 3/4 penduduknya adalah pengungsi atau keturunan pengungsi. Bahkan sebelum perang terakhir, Gaza telah menghadapi tingkat pengangguran yang sangat tinggi, kemiskinan meluas, dan ketergantungan besar pada bantuan pangan internasional. Sebab Israel mengontrol wilayah udara, perbatasan, garis pantai, serta arus keluar masuk orang dan barang ke Gaza. Hingga pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan terhadap Israel yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandra 251 lainnya. Serangan mendadak itu mengejutkan seluruh Israel karena pasukan Hamas menyerang warga di perbatasan selama berjam-jam dan menyandra banyak orang. Tindakan itu memicu balasan besar-besaran dari Israel berupa serangan militer ke Gaza yang menewaskan puluhan ribu warga Palestina. Hamas menyebut aksinya sebagai balasan terhadap penindasan Israel selama puluhan tahun, pembunuhan terhadap warga Palestina, serta blokade terhadap jalur Gaza yang telah berlangsung lama. Menjelang peringatan 1 tahun serangan tersebut, Khalil Al-Hayya mengatakan aksi itu dimaksudkan untuk menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Hamas juga menilai serangan itu sebagai tanggapan atas upaya Israel menguasai kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan menuntut pembebasan ribuan tahanan Palestina.
Di samping itu, beberapa analis menduga serangan 7 Oktober juga bertujuan menggagalkan kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi. Diketahui tahun sebelum serangan itu merupakan periode paling berdarah di tepi barat sejak pencatatan PBB dimulai pada 2005 dengan lebih dari 500 warga Palestina tewas oleh tentara dan pemukim Israel. Semua kelompok politik Palestina menolak pendudukan Israel di tepi barat, Yerusalem Timur, dan Gaza, serta menginginkan wilayah itu menjadi negara Palestina merdeka. Meski hukum internasional menyatakan pendudukan dan permukiman Israel di wilayah itu ilegal, pemerintah Israel menolak mengakui hak Palestina untuk memiliki negara sendiri. Israel menganggap tepi barat sebagai bagian dari warisan historisnya. Sebagai respons terhadap serangan 7 Oktober, Israel melancarkan operasi militer besar di Gaza, dimulai dengan serangan udara dan dilanjutkan dengan invasi darat. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan tujuannya adalah menghancurkan Hamas, membebaskan para sandera, dan memastikan keamanan Israel di masa depan. Sejak berdiri, Hamas telah melancarkan berbagai serangan terhadap Israel. Israel pun secara rutin melaksanakan operasi militer terhadap Hamas, baik di Gaza maupun di tepi barat dan Yerusalem Timur, yang juga menewaskan banyak warga sipil Palestina. Kedua pihak telah beberapa kali berperang besar antara lain pada 2008 hingga 2009, 2012, dan 2014. Pertempuran besar terakhir sebelum 2023 terjadi pada Mei 2021 dan berakhir setelah 11 hari dengan gencatan senjata. Konflik ini sempat mereda pada awal 2025. Gencatan senjata selama sebulan menghasilkan pembebasan 38 sandera dengan imbalan hampir 1.900 tahanan Palestina. Per 17 September 2025, masih ada 48 sandera yang ditahan Hamas, dengan 20 diantaranya diyakini masih hidup. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, hingga awal Oktober 2025, lebih dari 67.000 warga Gaza tewas, dengan mayoritas perempuan dan anak-anak. Sekitar 460 tentara Israel juga dilaporkan gugur dalam konflik tersebut. Israel kini berupaya merebut kendali penuh atas kota Gaza yang disebutnya sebagai benteng utama Hamas dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. PBB melaporkan sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza telah kehilangan tempat tinggal dan infrastruktur di wilayah itu hancur berat. Komisi Penyelidikan PBB menuduh Israel melakukan genosida di Gaza, sementara Mahkamah Internasional sedang memproses tuntutan yang diajukan Afrika Selatan. Para ahli PBB juga memperingatkan kelaparan di Gaza bersifat buatan manusia, namun Israel membantah dan menyebutnya sebagai kebohongan. Pada September 2025, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina dengan alasan penderitaan warga Gaza dan ekspansi permukiman ilegal Israel di tepi barat. Langkah ini juga diikuti oleh sejumlah negara barat lainnya. Israel mengecam keputusan itu karena dianggap memberi legitimasi kepada Hamas. Di akhir September 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza yang disetujui Israel. Hamas menerima sebagian isi rencana itu, terutama terkait pertukaran sandera, namun belum menyetujui seluruh syaratnya. Serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 membuat konflik semakin besar dan menyebabkan banyak korban jiwa, terutama warga sipil di jalur Gaza. Meski banyak negara mendesak perdamaian, hingga kini belum ada solusi yang benar-benar menghentikan perang dan memberikan keadilan bagi kedua pihak. Lalu sampai kapan konflik ini akan terus bergulir dan rakyat tak bersalah harus menjadi korban? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.